Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah, ibu-ibu saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita, yaitu fi syahri Ramadan. Bulan Ramadan itu juga dengan disebut dengan Syahrul Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Cuman orang hanya mengingat nuzulul Quran, padahal yang paling penting bukan memperingati Al-Qurannya, tapi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ibu-ibu mau bahagia atau mau bahagia banget? Mau bahagia atau mau bahagia banget? Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Bu, siapa yang mau bahagia selamat dunia akhirat, pastikan kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hari ini sudah ada yang khatam. Sudah. Ada yang kemarin itu, Bu, ada yang hari kelima sudah khatam. Karena dia mulainya sejak Lebaran tahun lalu. Jadi pas 5 harinya khatam dia. Boleh. Neng sing dihitung yang Ramadan itu ya yang Ramadannya. Makanya bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Coba saya mau tanya ibu-ibu, kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Amal ibadahnya sudah baik dan sempurna atau belum? Ibu-ibu pengen masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, Masya Allah. Kesalahan dan dosanya masih banyak, amal kebaikan ibadahnya belum baik sempurna, pingin banget masuk surga. Masya Allah ya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Bulan Quran juga disebut dengan Syahrul Jihad. Ya, bulan jihad seperti bulan di mana perang Badar itu terjadi bulan Ramadan. Juga Lailatul Qadar. Maka siapa saja orangnya yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan kok dia tidak bisa berubah menjadi lebih baik, itu orang yang celaka. Apalagi begitu selesai Ramadan nanti bukan tambah kebaikan, perubahan menjadi solihah, tapi malah dia berbuat keburukan. Itu orang yang celaka dan orang yang rugi. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya apa Bu? Hendaknya Ibu selama ini saya sampaikan apa dengerin atau nyimak atau Bu? Insyaallah. Jangan-jangan karena tadi nggak sahur Pak. Jadi saya ulangi, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Badannya lancar? Ibu nunggu adzan apa? Kira-kira sampai hari ini ibu sudah berapa ribu kali bersolawat Nabi? Gak dihitung tuh saking buahnya, saking sedikit. Baik, saya tanya, ibu kan sholat tarawih toh? Sholat tarawih itu akan rasanya lengkap kalau dilengkapi dengan 6 amalan. Sholat tarawih kita itu baru lengkap kalau kita iringi dengan 6 amalan. Apa? 1, perbanyak doa. Doa yang paling penting, semuanya penting. Tapi ada satu doa Bu, yang ini jangan kalau ibu kemarin hari belum, mulai malam ini. Apa itu doanya? Yang sangat nggak boleh dilupakan. Kamu tanya, apa itu doanya? Apa doanya? Bukan ini khusus. Memang belum diajarin sama ustadznya. Kok nggak nanya? Ya sabar, nanti diterangin. Ini satu doa ini nggak boleh lupa ibu. Bu dengerin ya. Jangan-jangan saya belum nyampaikan. Ya sih, kamu disampaikan. Bu, perhatikan betul, ini penting sekali. Di setiap malam Ramadan, Allah akan membebaskan dari hamba-hambanya yang tadinya tergolong ahli neraka, maka berubah menjadi ahli surga. Belum diajarkan. Berarti yang salah? Nyalah kayak ustadznya gitu. Wong ustadznya mau ngajarke malah disalahke. Ini penting. Di setiap malam, hanya Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada. Redaksinya memang hadisnya dalam Ramadan saja. Saking menunjukkan keistimewaan, kemuliaan Ramadan. Dengerin ya Bu ya. Di setiap malam, saya nggak hafal hadisnya. Di setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya yang tadinya termasuk ahli neraka, maka dengan doa itu dia bisa menjadi ahli surga. Doanya gini. Ya Allah, boleh ya Allah ya Arhamar Rahimin,
Saya kasih contoh aja langsung Bu ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sekiranya bapak ibuku, kakek nenekku, saudara-saudaraku tergolong ahli neraka, maka bebaskanlah, gantilah, coretlah agar menjadi ahli surga. Doanya kita aja. Ya tiap malam. Enggak lain. Redaksinya itu hanya di bulan Ramadan. Karena di setiap malam Ramadan Allah hanya Ramadan redaksinya. Kalau yang di luar Ramadan kan ampuni kesalahan dan dosanya, terima amal kebaikan ibadahnya, berikan nikmat kubur atasnya, jauhkan bebaskan dari azab kubur, dan jadikan kematiannya baik husnul khotimah. Itu kapan saja. Tapi ini minta pembebasan. Boleh jadi kakek nenek kita, orang tua kita, sesepuh kita, saudara kita, dia termasuk ahli neraka. Nah dengan doa itu, ya satu syaratnya dia tidak syirik. Lah yang mulakna kita karena nggak tahu, kita minta apa? Ganti ya Allah, coret ya Allah, agar dia menjadi ahli surga. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sekiranya kedua orang tuaku, kakek nenekku, keluarga saudaraku termasuk ahli neraka, maka gantilah, coretlah agar menjadi ahli surga. Itu saja doanya. Kita nggak tahu di malam keberapa doa kita dikabulkan oleh Allah. Syaratnya satu saja. Bapak, ibu, kakek, nenek kita itu bukan ahli syirik. Mohon maaf ya Bu ya. Boleh jadi mungkin dulu masa hidupnya sholatnya belentang-belentong. Ya, pernah syirik tapi dia tobat. Allah selesai kan dia tobat. Bahkan mohon maaf Bu, pernah mungkin melakukan berzina, naudzubillah, judi, atau berbuat yang lainnya, tapi tidak syirik. Dengan doa anak itu atau dengan doa kita sebagai saudaranya, keluarganya, insya Allah. Ya. Yang kedua, tadi perbanyak doa. Yang kedua perbanyak zikir. Ibu zikir itu baiknya lama atau sebentar? Ibu zikir baiknya lama atau sebentar? Sedikit atau banyak? Kenyataannya zikirnya sama ngobrolnya lama mana? Siapa yang ngajarin itu? Awas bilang aku. Istighfar. Astagfirullah. Bu, kalau saya menekankan istighfar itu sering banyak perbaca selain astagfirullah, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qiraatil Quran. Jadi ibu kalau habis tarawih, kalau nggak di masjid ya sholat tahajud itu rangkai dengan 6 ini. Perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran. Yang kelima, sholawat Nabi. Sholawat Nabi. Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina boleh, tanpa Sayyidina pun tak mengapa. Satu lagi dari ibu sendiri.
Banyak doa, zikir, istighfar, qiraatul Quran, sholawat Nabi. Satu lagi. Ustadz Ramadan jangan marah, sabar ya. Jadi satu lagi. Apa? Tahajud malam-malam. Lah iya malam-malam. Ini contohnya bu tahajud. Mendoakan orang lain. Kalau dari doa itu untuk diri keluarga kita, kalau ini untuk orang-orang lain. Contohnya, Bu ini, ya Allah siapapun yang di komplek ini belum dapat hidayah, berikan hidayah padanya ya Allah. Siapa yang rumah tangganya belum harmoniskan. Siapa yang belum punya keturunan, belum punya mantu, belum punya cucu, beri ya Allah. Siapa yang susah sulit rezekinya, lancarkan ya Allah. Siapa yang sakit sembuhkan ya Allah. Ibu ngerti nggak? Kalau kita berdoa seperti itu, malaikat akan mengaminkan, kemudian doa itu kembali ke kita. Ya Allah, hambamu ini baik banget, dia doain temennya, saudaranya, teman tetangganya, orangnya di kompleknya. Ya Allah, doa-doa yang baik itu berikan kepada dirinya. Nah, tadi karena sholat tarawih ditambah dengan sodakoh. Jadi ada 7 karena kaitannya kalau tahajud 6, karena kalau tahajud kan di rumah cenderungnya. Nah, kalau tarawih kan cenderungnya biasanya di masjid. Infak atau sodakoh. Gak usah banyak-banyak bu. 5.000 cukup. Kalau 5.000 nggak bisa dicoba 10.000. Kan lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas. Baik, sekarang kita masuki inti kajian kita. Jadi kalau bicara banjir sebelumnya bu, banjir itu ya gimana ya? Lawang rumahnya juga di pelopornya juga nggak salah, bebas banjir. Kalau anti banjir nggak banjir, nanti bebas banjir kok. Jadi ibu, ya saya syukurnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Itu kan habis tarawih pulang ya tidur pules. Alhamdulillah murid saya yang deket kali, yang memang kalau di dia itu selutut, tempat saya masih kering. Itu ngopo-ngopo, nelpon. Assalamualaikum Ustaz, di mana di rumah? Ini air sudah mau masuk ini Ustaz. Ternyata orang-orang itu sudah entah berapa puluh mobil, entah berapa ratus motor, mungkin entah puluhan motor itu sudah ngungsi. Saya itu karena kepulusan. Langsung saya parkir mobil. Itu aja di jalanan itu bu, yang jalan tempat Nurun itu mungkin sudah seban. Kalau saya naik ke atas itu podo antri ke lewat kampung itu ada, tapi lama itu. Alhamdulillah selamat. Pak gas saja pak. Ya bilang sopan nggak sopan gimana ya, kalau nggak digas di depan itu juga sudah ada motor mogok nuntun. Nah saya imli ya sudah aku ya piye. Artinya alhamdulillah. Pulang agak jauh itu. Dan nggak lama kemudian baru beres. Nggak nyampe setengah jam lah. Udah dul. Sebetulnya kurang lebihnya 45 cm lah lantai atas itu. Di atas. Ya pas waktu mau nata-nata lagi yang lainnya kayak karpet pengajian kayak semua itu kan nggak bisa. Sejadah-sejadah yang dibawa untuk ngaji-ngaji ibu-ibu itu nggak keselamatan. Jadi cepat sekali. Bang, semua barang diumpuk-umpuk bu. Saya itu nggak bisa sholat kok. Artinya nggak bisa sholat normal. Sholat subuh itu
Di kursi, ya di kursi gini aja. Wong airnya selututan ini. Udah nggak ada lagi tempat untuk sholat. Ya wudunya ada kan air aqua itu. Sholat aja. Itu pas sahur. Kan jam 4 itu. Jam setengah 4 mulai deng jam 4. Tapi ya gimana ya? Sampai ada mengandai gini Bu. Wah, kalau 3 bulan yang lalu rumahku tak jual itu bisa laku 700-800, mungkin bisa lebih dari itu. Nek saiki ya piye? Saya itu yang sedih itu buku dari bawah itu Bu, ada setumpuk buku itu udah selamat kan, udah ditaruh di tempatnya ini, lah namanya air kan goyang-goyang dah Bu, mak brek, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya senangnya bisa mengamalkan hadis Nabi. Apa? Saya bisa berazan ketika dalam kondisi banjir. Jadi kalau kita itu azan, satu kalau melihat kebakaran, 2 kebanjiran, 3 kalau azan sholat sudah nggak usah diomong, 3 kalau ada ular masuk ke rumah ibu. Ya. Jadi kalau ada ular masuk ke rumah ibu, azan. Ning jangan cedak-cedak. Cedak-cedak sampean. Dipatok aja kan. Sekarang ularnya di situ. Kacauan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, mohon maaf ya. Andai kan itu ular jelmaan jin, pasti hilang. Pasti. Apakah di pertengahan azan atau setelah azan? Kalau nggak hilang, pokoknya dia lari. Pokoknya begitu. Kalau itu ular jelmaan jin, ini ilmu. Tapi kalau ular biasa, menjenengan azanin, menjenengan nyedek di patok kayak gitu. Nggak hilang. Tandanya gitu. Makanya kalau ada ular tuh jangan deket-deket dulu, azanin dulu. Azannya sambil lari gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ketawa aja kali. Ih, kamu katanya. Ya kita suarakan, tapi maunya agak jauh, janganlah ambil lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya. Ya, hidup kan tak selamanya indah Bu. Hidup tak selamanya indah. Langit tak selalu cerah. Tapi memang kata Nabi, mamin muslimin, tidaklah baik laki-laki ataupun perempuan yang muslim yang beriman, pasti dia akan diuji. Ujian itu Ibu, saya mau tanya, ujian itu ternyata punya 2 maksud. Tujuan Allah menguji manusia itu 2 maksud. Ujian itu memiliki 2 tujuan, apa dan apa? Nggak tahu tak kasih tahu. Ini Ramadan ini baikan aja lah. Apa? Mengaitkan derajatnya itu hikmahnya. Tapi tujuannya. Sikapnya itu. Itu renungan hikmahnya. Ada yang ditanya, alah nggak usah jawab, nanti terangin malah. Sebetulnya ibu itu kalau jawab tuh nggak pernah salah Bu, cuman kurang tepat aja. Jadi Bu, tujuan Allah menciptakan kita, menguji kita itu Al-Ankabut 1, 2, 3. Surat 29 ayat 1, 2 dan 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu aytraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun.